Oke, semuanya. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, tergantung lu denger ini kapan. Balik lagi sama gue, Ridho Melihagan Podcast. Dan kali ini gue sendiri lagi. Ya, karena ya gitu deh, pada gak mau diajakin collab emang anjing. Oke, di Melihagan Podcast episode ke berapa nih? 9 ya? 9 per 8. Di episode kali ini ya gue gabut sih tadi ya, gue pengen ngebahas ini tadinya percintaan di masa pandemi. Iya ilah alebet ya anjing ya, tapi ya gak jadi karena ya ada alasan tertentu sih. Jadi nanti aja deh gue bikinnya kalau misalnya ada partner buat ngobrol, karena kalau gue sendirian ngomongin itu jatuhnya kayak gue sombongin diri gue banget anjing. Jadi ya udah, kita ngomongin ini aja nih. Di episode kali ini tuh ngomongin apa ya, ngomongin ini kali. Gue bakal nge-review quotes-quotes gue dan ngebacain ke kalian semua gitu kan. Siapa tahu dari kalian semua belum pada tahu gitu kalau gue suka nulis-nulis keluh kesah gue atau bikin quotes-quotes alay lah. Jijik lah kalau buat yang gak suka baca mah gitu ya. Ya udah, ini mah buat yang kalian ngedengerin sampai habis aja, gue bakal ngebacain buat kalian. Siapa tahu quotes-quotes gue ini bisa relate sama lu pada ya kan. Jadi ya udah, oke. Bentar gue siap-siap dulu nih. Aduh. Oke. Bentar. Sabar ya. Kita mulai dari yang tanggal 4 Januari 2020. Sedia semua, anjing alay bet. Di saat anak lain seumuranku sedang sibuk-sibuknya mencari jati diri, bahkan sampai lupa sanak famili. Apalagi lupa bahwa mereka masih berpijak di bumi. Aku di sini hanya bisa tertawa melihat kelucuan mereka. Yang ada saja tingkahnya. Ada yang numpang bikin instastory di kafe ternama, ada yang masuk sekumpulan manusia sok rebel, ada yang berfoto ria dengan sebotol Amer dan intisari. Aku pun berpikir, dan langsung teringat dengan pesan yang disampaikan oleh guruku. Katanya, jati diri itu dibuat, bukan dicari. Anjing nggak? Anjing parah ya gue. Gimana ya? Cuy, kalau gue tuh gini ya, gue tipe orang yang gue ngerasa kalau gue ngomong hal-hal tentang kebenaran, tentang sesuatu yang bijak tuh gue kayak belum belum pantas aja gitu. Kayak gue tuh masih terlalu naif, masih terlalu kotor aja buat ngomongin kayak gituan. Jadi gue suka di akhirannya tuh suka pakai kata-kata buat nutupin bijak-bijak itu. Kayak misalkan udah ngomong kata-kata bijak nih, kayak ditutupnya dengan bujet kayak gitu-gitu cuy. Anjing alay banget sumpah. Tapi ya udahlah ya, itu quotes pertama gue. Di quotes yang tanggal 4 Januari ini nanti gue juga sertain subtitle kok santai. Di quotes yang pertama gue ini gue ngebahas tentang kayak anjing banyak banget cuy sumpah. Kayak anak-anak seumuran gue kelas SMK lah, kita ngebahas SMK ke atas. SMP belum terlalu, walaupun udah banyak sih. Yang gue ngebahas yang tentang anak-anak seumuran gue aja yang gila banyak banget cuy. Yang kayak mau sosokan hype beast gitu, gayanya sih hype tapi mukanya beast gitu ya kan. Ya gitu. Ya gue di sini ngebahas tentang banyaknya kayak pengen disangka gaul sampai bikin, sampai kalau mereka pun lagi minum sampai dipoto terus dimasukin ke SW ya kan, masukin ke status WhatsApp terus bikin captionnya mabuk dulu bray mantuy malam santuy gitu kan. Kayak apa banget anjing. Dan di sini gue nulis keluh kesahnya di sini aja kayak gitu cuy. Dan ya udahlah, itu quotes pertama gue. Kita next ke quotes yang kedua. Ini quotes yang kedua nih tanggal 6 Januari 2020. Entahlah, kurasa sekarang banyak orang yang meminta kebahagiaan hanya di dunia saja. Sampai mereka lupa kalau mereka masih punya kehidupan selanjutnya yang pasti lebih kekal dan bahagia di akhirat sana. Ya itu sih tergantung amal lau sih. Yang kalau bahagia di akhirat sana mah, kalau amal lau masih kayak gini-gini aja di dunia masih belum punya bekal ya, ya udah lu di dunia sengsara di akhirat juga sengsara gitu cuy.
Maksud gue ya lu seenggaknya di dunia itu jangan cuma senang-senang doang anjing, lu kudu siapin buat bekal lu di sana, apapun agama lu ya yang dengerin podcast gue ini. Ya lu seenggaknya kalau pengen minta kebahagiaan di dunia sulit kalau kata gue, sangat-sangat susah. Karena jatuhnya manusia itu sifatnya ini loh, sangat-sangat tidak bersyukur gitu, kayak nggak tahu diri aja gitu pada dasarnya manusia itu kalau kata gue ya, kalau gue pribadi. Kayak contohnya gue udah dikasih uang nih 1 miliar, terus gue ngeliat ke atas lagi kayak anjing gue belum ada apa-apanya cuy kalau dibanding mereka yang pada gajinya beberapa miliar beberapa triliun ya kan. Terus ya kalau tips dari gue sih buat kalau misalnya lu kayak gitu, ya lu banyak-banyakin aja merunduk gitu, sujud, bersyukur sih kuncinya, bersyukur. Ya di quotes gue yang kedua ini, di kata-kata gue yang kedua ini ya itu sih, gue pas waktu itu tuh lagi keluh kesahnya tentang banyak bet anjing, sumpah banyak bet, banyak tentang ya siapapun gitu yang mintanya teh, ya Tuhan ya Allah kasihlah hamba uang, kasihlah hamba bla 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 buat buat kedepannya. Anjing mereka nggak mikirin buat di akhiratnya apa gimana sih itu pas saat itu ya gue nulis quotes ini. Ya udah gitulah, itu yang quotes kedua gue. Lanjut gak nih? Lanjut lah ya, kita quotes yang ketiga. Tanggal 18 Januari 2000 tanggal 19 Januari 2020. Namanya juga manusia, memang mereka jahat. Kita ulang. Namanya juga manusia, memang mereka hanya jago menerka, tetapi pada saat bertatap muka malah diam 1000 bahasa. Giliran berlomba-lomba mengungkapkan perasaan, sulit sekali berhenti untuk mulut dan kedua tangan. Mengetik dan menyusun kata-kata yang mudah dipercaya. Jangan lupakan 5W tambah 1 hanya. Mau digimanain lagi, memang udah jalannya kali. Nah, itu dia cuy. Kalau quotes gue yang ketiga ini gue lagi ngomongin tentang kayak ini sih, gue terlebih gue pribadi ya, gue tuh kalau nulis kata-kata tuh gue tipe yang suka keluh kesah tentang gue sendiri aja gitu ya, walaupun kalau di iniin sama data anjing kalau gue riset gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung mungkin 80% dari quotes gue ini tuh gue pribadi, 20%-nya ya dari eksternal lah, dari luar, dari masalah luar gitu cuy. Nah yang quotes gue yang ketiga ini, gue itu lagi berhubungan sama orang ya kan, terus ya kayak suka ngeliat aja gitu kayak pasangan-pasangan, bukan pasangan sih, kayak jomblowati di luar sana gitu cuy, yang kayak anjir gue jomblo, terus ya udahlah gue nggak deketin doi aja nih, doi cakep nih, doi bla 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 nih, deketin kan tuh. Terus pas deketin tuh kayak jago banget gitu, pas lagi di medsosnya mengetiknya sumpah buaya banget dah typingnya. Terus giliran ketemu nih kebanyakan sih pada diem-dieman gitu, kagak berani ngebuka pembicaraan gitu kan, kagak berani memecah keheningan. Ya itu sih, itu yang isi dari quotes gue yang ketiga ini. Terus kita lanjut kali ya ke quotes yang keempat ya. Quotes yang keempat ini tanggal 12 Februari tanggal 12 Februari 2020. Yang isinya itu kayak gini. Hey, sudahlah. Mungkin sekarang saatnya merelakan. Untuk apa juga terus dipertahankan. Jika memang sudah tak bisa, ya jangan dipaksa. Besar kemungkinan nanti salah satunya ada yang merasa tersiksa. Ayo lepaskan, jangan ditahan-tahan. Coba beralih ke yang baru dan berhenti menoleh ke yang lama. Karena yang lama selalu mengajak mengingat kenangan manis yang sudah berlalu. Ragamu lelah, hatimu patah, mood swingmu parah. Segera belokkan arah dan fokuslah. Awas jangan lengah. Jika jengah, berhentilah untuk membakar satu batang saja. Anjing cakep banget dah quotes gue yang satu ini quotes yang gue rasa gue banget sih cuy. Karena kenapa? Karena gue ini tipe yang mood swingan gitu, gak tahu ya, mungkin nggak tahu gue doang atau gak tahu kebanyakan cowok juga kayak gue gitu, yang tipenya mood swingan gitu. Kayak misalkan ya lu tau lah kayak gimana mood swing kan, gak perlu gue jelasin lagi gitu.
ya kayak gitu. Terus ya udah gue tulis aja kata-kata ini ya kan. Waktu itu gue lagi bingung lah, lagi stuck nyari topik dalam chat kan sama doi. Terus ya udah gue ketik aja kayak ginian. Itu tuh gue lagi di ambang perpisahan, anjing, ambang perpisahan, alay bet do goblok. Oke, itu yang quotes keempat gue. Kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut gak nih? Lanjutin dok, kasih paham dah dok. Oke, kita lanjut ya cuy ya. Ini quotes yang keberapa tuh? Yang kelima ya. Ini quotes yang kelima. Yang kelima tuh kayak gini. Ini baru gue tulis ya di tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 26 Februari 2021. Masihkah menyimpan rasa benci padaku? Sebenci apapun dirimu, bukankah sebelum kejadian itu kita pernah menjadi satu? Saling memberi perhatian, rasa sayang, dan pernah hampir bersetubuh. Untungnya, ada ibumu yang langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Mau sebenci apapun kamu padaku, mau sejijik apapun kamu padaku, ingatlah hanya aku yang akan tetap menjadi support system untukmu, tanpa kamu harus tahu. Kemarilah akan kuceritakan tentang bagaimana kita pernah merancang masa depan bersama, memilih warna rumah, memberi nama untuk calon anak kita. Emang sih jatuhnya jadi bucin gila, tapi untukmu apa sih yang enggak? Bangsat, sumpah alebet. Ini gue sih kayak cuma ngarang doang cuy ya, karena gue nulis juga spontan aja gitu supaya nambah kumpulan quotes gue aja. Soalnya ya gue rasa masih dikit aja quotes gue. Ya udah, ini gue nulis cuma kayak konteksnya bercandaan doang. Itu yang part saling memberi perhatian, enggak, yang part untungnya saling memberi perhatian, rasa sayang, dan pernah hampir bersetubuh tuh kayak cuma ocon doang cuy ya. Jangan dianggap serius anjing. Gue nggak pernah sebegitu toksiknya sama cewek gue. Mungkin ada pemikiran kesana, cuma gue sampai sekarang, sampai detik ini, masih konteksnya tuh masih menjaga, bukan merusak. Sumpah gue masih, iman gue masih agak tebalan dikit lah daripada setan yang ada dalam tubuh gue ini, anjing. Itu quotes yang kelima cuy ya, yang baru gue tulis pas sebelum record ini. Oh ya cuy, kalian bagaimana nih kabarnya nih, kalian nih? Semoga pada sehat-sehat ya. Semoga dari bahaya COVID-19. Dan udahlah, gak usah kemana-mana, di rumah aja ya kan. Daripada kemana-mana gitu kan, duit gak ada gitu, masukan gak ada. Yang ada lu malah pengeluaran terus menerus, lu malah miskin nanti. Miskin. Oh ini aja nih. Ini nih, iya jadi gini aja deh. Ini bakal jadi quotes terakhir di podcast episode 9 apa 8 gak tahu gua. Ya kayak gini isi podcastnya, episode 9 kalau nggak salah. Ini gue tulis tanggal 10 Agustus 2020 ya. Keras kepala, kekeh, dan susah diatur. Sampai-sampai orang tua hampir saja mundur untuk mengatasi karakterku yang sulit luntur. Tetapi percayalah, suatu saat nanti ku akan berhasil dengan caraku sendiri, entah dengan membuat film sendiri atau hasil jerih payah berstand up komedi. Jangan terlalu sering peruntukan mental si anak, mulai dari membuat mentalnya rusak sampai berteriak. Memang fungsi orang tua itu untuk membentuk karakter si anak, tapi bukankah cara itu sangat membuat batinnya terisak? Coba biarkanlah mereka berkarya dan berinovasi dengan idenya, karena aku yang sekarang tidaklah mudah untuk ditipu daya. Aku pun tidak memaksa kalian untuk memahami segalanya. Aku hanya minta kalian untuk coba mensupportku di saat insecureku melanda. Nah, itu coy. Ini tuh quotes gue tulis pada saat gue lagi ngerasa sendiri. Gini coy, gue tuh gimana ya, kan gue udah pernah bilang gitu, pas ditinggal bokap tuh gue baru ngerasa kehilangannya tuh sekarang kan. Nah, karena itu di keluarga gue ngerasanya kayak gak ada teman buat ngobrol gitu cuy. Jadi ya udah, gue segala-gala yang gue rasa, yang gue pendem, yang gue pokoknya yang gue alamin di dunia yang sangat-sangat fana ini, anjing, ya gue tulisnya di notes HP gue atau di words laptop gitu. Ya kayak gitu cuy. Jadi ya yang gue rasain pada saat itu tuh, gue banyak banget keluh kesah yang gue pendem ya kan. Dan juga gimana ya, mungkin
di satu sisi guanya yang di saat itu belum berani buat ngobrol, atau ya jangankan ngobrol lah, nanyain nyokap orang tua yang tinggal sebelah, bu udah makan atau belum, atau ibu lagi apa, kayak gitu, hal sepele padahal ya, itu pada situ tuh belum berani ya kan. Jadi ya udah gitu ya, maksud gue nulisin itu karena di saat itu gue ngerasa kayak gue kekurangan support system, dan gue ngerasa di situ gue lagi sendiri banget, lagi sepi banget, lagi nggak ada satupun yang apa ya, yang mensupport gue lah gitu, yang gak ada yang ngapresiasi gue. Makanya dari itu gue tuh sebisa sebisa gue, semampu gue bakal mengapresiasi apa yang gue buat ya sama diri gue sendiri ya anjing. Ya karena gue nggak ada apa-apa, gak ada bantuan apa-apa, gak ada support dari siapapun gitu. Orang tua gue tahu, ibu gue tahu, kakak gue tahu kalau gue tuh nge-YouTube. Dan orang tua gue, ibu gue tuh tipe yang kayak, oh anak gue ngelakuin ini, selagi anak gue masih di jalan yang baik dan alhamdulillah bagus, ya udah gitu nak, lanjutin aja nak. Tapi bukan tipe yang nonjolin kayak itu tuh langsung gitu, kayak dipendem aja sama gue tuh. Ngerti gak sih kalian? Ya kayak gitu cuy. Terus kakak gue mah ya lo tau lah, kalau ada cowok sama kakak cewek itu susah susah banget buat nyatu kan. Jadi ya udah kayak gitu kakak gue pun, dan ya udah gitu. Itulah yang gue tulis dari berbagai, masih banyak sebenarnya cuy quotes quotes gue tuh. Cuman ya udah, karena udah mau 20 menit juga, segini aja Melewahkan podcast di episode kali ini. Nanti di episode 10 kita bakal last episode dan bakal menyambut season 2. Doain aja semoga guanya sehat-sehat terus dan kalian juga sehat-sehat terus, dan doain juga channel gue berkembang supaya gue semangat bikin kontennya, dan kalian pun sehat-sehat terus ya supaya bisa mendengarkan dan nonton apa yang gue upload. Makasih semuanya yang udah nonton sampai habis, yang udah dengar sampai habis. See you in the next podcast or in my video. Goodbye. Sehat-sehat ya. Dah.